Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Istianah dengan NIM 2008202034 bersama rekan saya yaitu Gina Syafi'iyah dengan NIM 2008202036 dan rekan saya yang terakhir yaitu Khairul Iman dengan NIM 2008202060. Kami di sini akan membahas mengenai rukun, syarat, sebab, dan penghalang pusaka mawaris. Pengertian hukum kewarisan Islam. Menurut bahasa, lafadz faroidah adalah kata jamak dari faroidah yang bermaksud sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang diterapkan. Ini karena di dalam faroidah terdapat pembagian-pembagian yang ditetapkan oleh syara. Faroidah menurut etimologis adalah ketetapan. Sedangkan menurut istilah, faroidah menurut terminologis ialah bagian yang ditetapkan oleh syara kepada pewaris. Ilmu faroidah adalah pengertian syara, bermaksud pengetahuan mendalam tentang pusaka dan ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk mengetahui bagian pusaka yang berhak diterima oleh orang-orang yang berhak. Rukun mawaris terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Yang kedua yaitu ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab, atau ikatan pernikahan atau lainnya. Dan yang terakhir yaitu harta waris, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Syarat-syarat kewarisan. Syarat waris yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, meninggalnya seseorang atau pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukum, telah dianggap meninggal dunia. Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang diterapkan hakim terhadap seseorang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti sehingga hakim memvonis sebagai orang yang telah meninggal dunia. Hal ini harus diketahui secara pasti karena bagaimanapun adanya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun kecuali setelah ia meninggal dunia. Yang kedua yaitu adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup. Sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika 2 orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan, tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi. Dan yang terakhir yaitu seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini, posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami istri, kerabat, dan sebagainya.
sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum waris berbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris, akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian. Ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul, ada yang karena ashabah, ada yang terhalang sehingga tidak mendapatkan warisan, serta ada yang tidak terhalang. Sebab-sebab pewaris. Sebab-sebab waris mewarisi adalah a. hubungan kekerabatan atau nasab, atau disebut juga hubungan darah. Hubungan di sini bersifat alamiah. Hubungan darah ini ditentukan oleh kelahiran. Seorang yang dilahirkan oleh seseorang ibu mempunyai hubungan kerabat dalam ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan ibu itu. Selanjutnya, ia mempunyai hubungan kerabat dengan laki-laki yang secara sah menikahi ibu itu dan ia lahir dari hasil pernikahan tersebut sebagai ayah, dan berhubungan kerabat pula klien orang-orang yang berhubungan kerabat dengan laki-laki tersebut. B. Hubungan perkawinan. Bila seseorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan seseorang perempuan, maka di antara keduanya telah terdapat hubungan kewarisan. Dalam ahli istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah mati, dan suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang telah mati. C. Hubungan pemerdekaan hamba, yaitu hubungan seseorang dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak, dalam arti orang telah memerdekakan hamba berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Tetapi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya tidak berhak mewarisi orang yang merdekakannya. D. Hubungan secara sesama Islam, dalam arti umat Islam sebagai kelompok berhak menjadi ahli waris dari orang Islam dan yang meninggal dan sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalannya dimasukkan ke dalam Baitul Ma'al atau perbendaharaan umat Islam yang digunakan untuk umat Islam. Selanjutnya, D. Halangan untuk menerima harta warisan. Penghalang atau sebab-sebab tidak mewarisi. Yang dimaksud penghalang di sini yaitu suatu tindakan atau hal-hal yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta pusaka. Adapun yang menjadi penghalang untuk seseorang tersebut mendapatkan warisan, diantaranya itu yang pertama, halangan beda agama. Dalam arti bila orang yang mati beragama Islam, yang berhak menjadi ahli warisnya hanyalah orang yang beragama Islam. Non-Muslim tidak berhak mewarisi Muslim, dan sebaliknya Muslim tidak berhak mewarisi non-Muslim. Kemudian yang kedua, halangan pembunuhan. Dengan ruwi, seseorang yang membunuh orang yang berhubungan kewarisan dengannya tidak berhak mewarisi orang yang dibunuhnya itu. Pembunuhan yang menghilangkan hak kewarisan itu yang disepakati oleh para ulama adalah pembunuhan sengaja dalam bentuk permusuhan. Terima kasih.